Dan saya sangat shock dan menyatakan bahwa sumbatan suami saya itu sudah 99% dan alhamdulillah sumbatan 99% itu bisa diatasi dengan teknik DCB, Drug Coated Balloon. Hai, saya Osin Mega Bintang. Suami saya yang usianya masih terbilang cukup sangat muda, di bawah 50 tahun, itu sudah mengalami sumbatan jantung. Ketika saya bertemu dengan Profesor Dasaat, disarankan untuk CT scan jantung, lalu setelah itu dilakukan kateter. Dan saya sangat shock, bahkan saya sampai gemetar pada saat itu ketika kateter, dan saya bisa melihat bagaimana pada saat kateter itu berlangsung, dan Profesor Dasaat itu keluar dari ruang operasi dan menyatakan bahwa sumbatan suami saya itu sudah 99% dan terletak di pembuluh darah utama yang mana disebut widowmaker. Dan alhamdulillah sumbatan 99% itu bisa diatasi dengan teknik DCB, Drug Coated Balloon. Teknik DCB ini sendiri juga baru saya dengar ya, karena sebelum-sebelumnya saya juga pernah melakukan riset bahwa sumbatan 99% itu opsinya kalau tidak pasang ring lebih dari 3, yaitu jalannya harus bypass. Tapi alhamdulillah berkat Profesor Dasaat dan tim, saluran pembuluh darah suami saya itu tidak memerlukan lagi yang namanya ring atau benda asing yang dimasukkan ke tubuh atau bahkan bypass. DCB ini benar-benar satu prosedur yang aman dikarenakan tidak ada benda asing yang masuk ke tubuh suami saya. Setelah dilakukannya kateter dengan teknik DCB, 2 hari kemudian suami saya boleh pulang dan konsumsi obat-obatan. Tetapi yang bikin saya amazed dan takjub dengan Prof. Dasaat, tidak hanya diberikan obat tetapi juga diberikan konseling dan pendekatan yang sangat unik, yang mana menggabungkan antara plant-based diet yang mentransformasikan kehidupan suami saya menjadi lebih sehat. Kalau misalnya dulu suami saya itu adalah perokok hebat, bahkan itu bisa 2 bungkus 1 hari, sangat gemar makan yang berlemak, itu sekarang sudah tidak pernah lagi. Dan dibantu dengan plant-based diet, sekarang hasilnya sudah membaik setelah 1 bulan. Triglycerid yang tadinya itu 400 dan kolesterol jahat yang tadinya itu 280 bahkan hampir 300, sekarang itu sudah di angka 34 dengan triglyceridnya itu 70. Ini merupakan satu keajaiban dan semua ini diperantarai oleh Prof. Dasaat. Nah, ini yang lebih menariknya lagi. Jadi saya ingin memberikan motivasi kepada suami saya. Motivasi saya itu dan dukungan saya itu berupa bahwa saya juga ingin merasakan, jadi apa yang saya masak untuk suami saya, itu juga saya makan. Pagi itu saya jus sayuran hijau dengan sayur. Lalu siangnya kacang hijau, ada sayuran tumis dan juga 3 sendok nasi. Dan yang membuat saya terkejut adalah saya turun 7 kg dalam waktu 1 bulan. Itu benar-benar suatu ketidaksengajaan. Ini pasti khususnya untuk perempuan ya, siapa sih yang tidak menginginkan tubuh yang ramping. Nah, ini terjadi dengan saya. Saya itu adalah pejuang kurus, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya di Februari 2025 kemarin, itu berat badan saya mencapai 62 kilo dengan tinggi badan saya 160 cm. Dan sekarang saya udah timbang berat badan saya itu di 55 kg. Turun 7 kilo secara sehat dan drastis. Dan ini yang paling saya suka dari plant-based diet. Mau tahu? Saya merasa kulit saya ini makin kencang. Lalu saya juga merasa meskipun berat badan saya turun, tapi saya itu tidak lembek kulitnya, tetap elastis. Dan saya juga tidak kehilangan protein yang ada di badan saya. Jadi meskipun saya turun berat badannya, itu tidak seperti orang sakit. Selain dapat benefit dari kecantikan dan juga penampilan kita jadi lebih confident, saya mendapatkan benefit yang luar biasa untuk kesehatan saya.
Kolesterol saya sekarang di 120, dari tadinya itu di angka 220 sampai 240 dan itu stuck tadinya. Sekarang tanpa obat, tanpa apapun, saya bisa di 120. Diet denutritarian ini sebetulnya kita adopsi dari Amerika ya, dibawa oleh Joel Fuhrman, salah satu pakar daripada plant-based diet. Jadi basicnya adalah plant-based diet, yang mana kita mengkonsumsi 90% atau bahkan 100% dari makanan kita sedapat mungkin basicnya adalah nabati. Seperti yang saya makan ya sehari-hari itu sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan atau yang disebut legumes ya, itu bisa kacang hijau, kacang merah, kacang hitam, kemudian biji-bijian seperti flaxseed, chia seed ya, dan juga gandum. Nah, itu sebagai makanan pokok. Dan itu juga kita menganjurkan mengkonsumsi spices. Spices itu seperti kalau di Indonesia itu seperti yang sering dikonsumsi oleh mantan presiden kita ya, Pak Jokowi, yaitu jahe, temulawak, bumbu-bumbu lainnya termasuk cabai, kemudian kunyit. Ya, itu juga sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi. Dan kita juga menghindari selain makanan-makanan yang basicnya binatang, di denutritarian itu kita mengutamakan proses pembuatan makanan yang sehat. Misalnya contohnya sayuran, diharapkan sayuran itu jangan digoreng, apalagi pakai minyak ya. Jadi kita sering menjumpai pasien-pasien yang vegetarian atau mengikuti plant-based diet, tapi bukan plant-based diet yang sehat. Ya, karena cara pengolahan makanan tersebut atau makanan yang dikonsumsi. Plant-based itu kan di dalamnya termasuk juga rice ya. Tapi dalam hal ini kita menganjurkan konsumsi makanan seperti kalau pasiennya masih ingin makan nasi, nasinya itu nasi coklat atau nasi merah atau shiratake. Nah, tetapi kalau pasiennya tetap makan nasi putih, itu masih disebut plant-based diet, tetapi tidak sehat bentuknya. Kemudian plant-based diet juga salah, banyak salah, di mana pasien-pasien mengkonsumsi banyak sugar, gula, ya. Terutama pada pengikut-pengikut yang dia vegannya hanya berdasarkan spiritual, yaitu karena dia tidak diharuskan untuk tidak makan makanan yang basicnya hewani. Nah, di kita enggak, kita mengajarkan makanan tuh harus betul-betul kalau bisa fresh, ya, tumbuhannya fresh, sayur-sayurannya fresh, buah-buahannya fresh, kemudian menghindari makanan yang digoreng atau diproses secara berlebihan. Misalnya kita makan buah, tapi buahnya itu dalam bentuk asinan atau manisan, sudah dicampur dengan gula yang sangat banyak, itu juga kita tidak anjurkan. Ya, kemudian jangan lupa kita harus makan sumber lemaknya itu dari flaxseed atau chia seed atau juga alpukat. Kita membolehkan, bahkan kadang-kadang pasien kita menanyakan boleh nggak durian? Durian itu boleh, tetapi hati-hati kalau untuk pasien kencing manis, karena durian mengandung banyak gula. Jadi kita betul-betul mengajarkan pasiennya untuk ikut diet denutritarian, yang mana diet ini diakui ya di dunia sebagai diet yang paling sehat. Diambil daripada ke bukti-bukti dari daerah-daerah di Blue Zone area, ya. Salah satunya itu Okinawa di Jepang. Nah, itu kebanyakan populasi mereka mengkonsumsi plant-based diet ini. Dan ternyata mereka berumur panjang ya. Umurnya banyak yang sampai di atas 100 tahun. Bahkan mereka tidak mengenal kematian atau sakit dini karena jantung, karena diabetes, karena stroke, atau karena penyakit-penyakit yang disebabkan, penyakit-penyakit kronis yang disebabkan karena pola hidup yang tidak baik, termasuk mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Untuk teman-teman, hati-hati dalam memilih program diet. Jangan fokus terhadap hasil yang instan, jangan fokus terhadap angka di timbangan. Yang harus kita fokuskan itu adalah long term kesehatan kita. Untuk apa? Kurus tapi gak sehat. Lebih baik kita memilih untuk hidup yang sehat, pola hidup berdasarkan plant-based diet yang memang sudah teruji. Sekarang
dan seterusnya saya akan melanjutkan program plant-based diet ini. Terima kasih.